Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran PPKN. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar indahnya hidup berbhinneka tunggal ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perbedaan itu layaknya warna-warni ya, seperti pelangi yang menjadi indah jika disatukan. Nah, seperti itulah Bhinneka Tunggal Ika itu. Walaupun berbeda-beda, disatukan menjadi indah seperti itu. Nah, apa ini anak-anak? Ya benar, ini lalu burung Garuda, lambang negara Indonesia. Nah, pada lambang negara Indonesia, burung Garuda ini mencengkram sebuah pita. Nah, pita di sini ada tulisannya. Apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari salah satu kitab, yaitu kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetap satu jua, walaupun kita itu berbeda-beda ras, suku, golongan, agama, apapun itu, kita harus satu, harus bersatu. Itu. Nah, wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Yang kecil, yang besar, semuanya saling gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitarnya. Nah, cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah yang pertama, menghormati teman. Ya, kita harus saling menghormati teman. Tidak boleh tidak. Ya. Yang kedua adalah menghargai teman. Kita harus menghargai teman. Pada saat temannya berbicara, kita harus mendengarkan. Kita tidak boleh mencelanya atau memotongnya saat berbicara, seperti itu. Yang ketiga, bergaul bersama teman tanpa membeda-bedakan teman. Itu. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah hidup saling tolong-menolong. Karena kita adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian ya. Harus membutuhkan orang lain seperti itu. Nah, gimana Pak kalau kita tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari atau di masyarakat? Nah, akibatnya akan seperti ini. Yang pertama, kerukunan di masyarakat tidak akan terwujud. Ya, jadi saling bertengkar terus antar masyarakat, antar tetangga itu saling bertengkar. Ya. Yang kedua, setiap orang akan mementingkan dirinya sendiri, itu daripada itu tidak mau melihat tetangganya, itu mementingkan dirinya sendiri. Kalau ada tetangganya sakit atau kurang mampu atau apa gitu,
Kan tidak tahu, hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal kalau orang itu meninggal, pasti siapa yang merawat jenazahnya? Pasti tetangganya kan? Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, harus saling menyapa tetangganya gitu ya. Yang ketiga adalah warga akan saling curiga. Kalau tidak melakukan itu. Seumpama si A itu setiap bulan itu sepeda motornya ganti. Nah, si B itu curiga. Kok si A itu setiap bulan ganti sih sepeda motornya? Dia dapat uang dari mana sih? Jangan-jangan dari pesugihan. Nah, itu kan saling curiga. Padahal orang itu setiap bulannya ganti motor karena apa? Karena orangnya itu pekerjaannya adalah jual beli motor gitu. Yang keempat, hidup tidak akan nyaman dan tentram. Nah, hidupnya tidak akan nyaman gitu dan tentram seperti itu. Nah, unsur-unsur budaya, unsur-unsur budaya itu ada beberapa. Nah, ini yang pertama adalah religion atau agama. Nah, di Indonesia sendiri itu agama yang diakui oleh negara itu ada 6. Apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keenam agama ini sudah diakui oleh negara, dan setiap hari besar agama pasti tanggal merah. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah mata pencarian. Nah, masyarakat Indonesia itu mata pencariannya itu berbeda-beda, mulai dari petani, ya, habis itu pedagang, habis itu peternak, ya kan, habis itu nelayan, habis itu pekerja jasa. Nah, pekerja jasa di situ ada banyak ya. Ada contohnya ada dokter, ada guru, ada polisi, ada sopir, ada pilot, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu pekerjaan ya. Unsur yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Nah, di sini contohnya adalah peralatan yang digunakan zaman dahulu ya. Ini adalah pada saat ingin menanam padi, itu membajak sawahnya itu dengan kerbau ya, dengan kerbau atau sapi itu. Nah, seiring perkembangan teknologi, jika ingin menanam padi dengan alat seperti ini, alat yang canggih, nah, kan teknologinya itu akan berkembang, ya kan? Selanjutnya kesenian. Nah, kesenian di sini itu dibagi menjadi dua, anak-anak, yaitu kesenian yang bisa dilihat dan kesenian yang didengarkan. Nah, kesenian yang dilihat itu seperti seni tari, itu bisa dilihat, ya. Habis itu seni wayang, pertunjukan wayang seperti ini. Nah, seni yang dapat didengarkan itu apa? Musik. Nah, kita kan hanya mendengarkan. Habis itu membacakan sebuah puisi. Ya, seperti itu. Selanjutnya unsur yang kelima adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Contohnya adalah ya seperti ini. Gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar ini. Ada orang, ada anak, ada ibu, ada ayah, dan orang-orang lainnya. Gitu. Yang ketujuh adalah bahasa. Nah, bahasa. Nah, setiap daerah itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Orang Jawa memiliki bahasa Jawa. Orang Madura memiliki bahasa Madura. Orang Bali memiliki bahasa Bali, ya, dan lain sebagainya. Nah,
Dari keragaman bahasa itu ya, ada bahasa pemersatu, ya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, perbedaan itu disatukan ke dalam persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasanya macam-macam, tapi semua masyarakatnya bisa saling menyapa, menegur, nah, itu saling berkomunikasi itu antara satu dengan yang lainnya. Dengan bahasa apa? Bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Ya, di negara-negara lain itu jarang ada seperti di Indonesia itu bahasa pemersatu. Kita harus bersyukur ya tinggal di Indonesia. Walaupun berbeda-beda bahasa, tapi kita bisa menggunakan bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Kita tidak khawatir ketika kita jalan-jalan di Madura, di Bali, itu kita tidak tahu bahasanya, kita menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, ya seperti itu. Nah, tugasnya anak-anak yaitu anak mengerjakan halaman 32 sampai 35 LKS tema 7 ya. Paham? Sudah paham? Dicatat ya. Dicatat baik-baik. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian ya anak-anak. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.